Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat selalu rekan-rekan. Bertemu lagi dengan saya Ardiansyah Sasa. Hari ini kita akan lanjutkan sharing-sharing kita tentang branding. Sebelumnya terima kasih rekan-rekan yang sudah subscribe di channel Loh Jinawi. Di channel ini kita akan banyak bicara sharing tentang branding, desain branding yang berguna untuk bisnis rekan-rekan. Kita akan mulai setelah yang satu ini. Baik, rekan-rekan sekalian, akhir-akhir ini kita sering lagi dapat sebuah kejadian viral bagaimana banyak respon positif dan negatif yang terjadi terhadap sebuah perubahan logo gitu ya. Ya, kita sama-sama tahu logo halal yang terbaru itu menciptakan pro dan kontra. Nah, tapi sebetulnya kenapa sih logo itu harus berubah? Yang perlu dipahami oleh rekan-rekan adalah bahwa merubah logo itu adalah sesuatu yang umum dilakukan oleh para brand owner. Di dalam brand ini kita menyebutnya dengan redesign gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Nih, saya punya beberapa contoh yang sudah saya siapkan logo-logo yang dilakukan, perubahan logo yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi yang pertama ini adalah logo yang dilakukan, perubahan logo yang dilakukan oleh Apple. Ya, teman-teman sudah tahu Apple sebagai sebuah company teknologi yang cukup besar gitu ya. Ternyata mereka sudah melakukan perubahan logo itu bahkan sampai 6 kali. Dengan logo yang perubahan logo yang terakhir adalah pada tahun 2013. Nah, perubahan logo yang sangat drastis terjadi mulai dari yang logo 1976 sampai ke 1977 ya. Itu terjadi perubahan logo, akhirnya 77 itu mulai muncul yang Apple, logo yang menggunakan bentuk buah apel yang digigit gitu ya, istilahnya digigit gitu. Nah, tapi itu masih berwarna-warni sampai yang sangat simpel sekarang 2013. Yang sangat drastis di 76 ke 77, tetapi mulai dari 77 sampai 2013 tidak terlalu banyak berubah sebetulnya. Nah, kenapa sih ini mereka berubah? Ya, nanti akan ada saya jelaskan kenapa harus logo itu berubah. Yang kedua adalah logo Starbucks. Logo Starbucks yang kita ketahui saat ini itu adalah logo kedua. Logo pertamanya jauh lebih kompleks gitu ya, jauh lebih detail dan mungkin menjadi lebih sederhana dan lebih artistik dan estetik di logo yang kedua dengan warna hijaunya itu. Dan itu bisa menjadi logo yang melambangkan kalau kita sebetulnya kan sorry to say ke Starbucks itu nggak harus beli kopi gitu ya. Lebih kepada beli logo yang melambangkan prestisius gitu. Nah, itu kalau brand sudah berhasil seperti itu, teman-teman. Oke. Kalau di Indonesia, saya ambil kasus logo TVRI. Logo TVRI ini berubahnya bahkan ngalang-ngalain Apple. Mulai dari mereka muncul pertama kali ini sudah kurang lebih 11 kali berubah. Sampai dengan logo yang terbaru saat ini, TVRI. Nah, dan satu kasus lagi, logo Pertamina. Logo Pertamina yang kita lihat ini adalah logo keempat. Yang jauh lebih simpel, logo-logo sebelumnya bisa dikatakan sangat kompleks gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih logo itu harus dirubah? Nah, kata kuncinya adalah relevansi. Sebuah perusahaan terutama yang bisa bertahan melalui beberapa zaman, beberapa tahun, harus tetap memastikan relevansi terhadap konsumen, terhadap pasar. Salah satunya touch point-nya adalah melalui logo. Maka untuk bisa relevan, logo-logo tersebut harus melakukan penyesuaian. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang kenapa kita harus membutuhkan merubah logo. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan zaman. Pastinya selera zaman itu berubah. Perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan melebihi 1 dekade itu pasti akan menghadapi konsumen yang berbeda lifestyle. Maka perlu di sini melakukan penyesuaian logo dengan penyesuaian lifestyle dari konsumennya yang juga berubah. Istilahnya refreshment, penyegaran gitu ya. Itu yang dilakukan. Yang kedua adalah jika terjadi perubahan visi dan misi perusahaan. Kenapa? Karena logo itu secara filosofis sebetulnya mewakili visi dan misi dari perusahaan. Maka jika visi dan misinya ada penyesuaian, ada perubahan, terutama untuk perusahaan yang bertahan dengan cukup lama,
ada baiknya jika logo tersebut juga dirubah sesuai dengan visi dan misi terbaru. Yang ketiga adalah ketika kemudian kompleksitas bisnis itu berkembang, kapasitas bisnis itu berkembang. Dari awalnya hanya memanage satu produk, menghasilkan satu produk, lalu ada 5 produk turunan gitu ya dalam satu klaster, pastinya ini harus bisa tercitrakan dengan baik pada logo perusahaan. Ini juga butuh penyesuaian. Nah, dan yang berikutnya yang lebih penting terutama adalah ketika kita melakukan perluasan pasar. Oke. Perusahaan-perusahaan yang melewati beberapa dekade itu membutuhkan penyesuaian dengan konsumen baru yang ingin di-engage. Loh, apakah perusahaan tidak bertahan pada konsumen lama? Harus diakui, konsumen semakin lama umurnya semakin tua dan lama-lama habis. Maka kalau perusahaan ini ingin bertahan beberapa dekade ke depan, dia harus memperluas pasar baru. Di mana pasar baru, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, lifestyle-nya berbeda dong dengan pasar lama. Gaya hidupnya, kecenderungannya, like dan dislike-nya berbeda. Maka di sini perlu penyegaran logo agar bisa engage dengan konsumen baru yang ingin diraih. Itu yang paling penting. Dan ketika ada kejadian, yang terakhir adalah biasanya logo ini dirubah ketika ada kejadian-kejadian penting dalam perusahaan yang menandakan perkembangan perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Tokopedia dan Gojek. Mereka merger dan akhirnya muncul logo terbaru GoTo, gitu ya, dimana itu merepresentasikan dari kepemilikan Tokopedia dan Gojek yang merger menjadi satu perusahaan besar. Nah, inilah faktor-faktor yang harus diperhatikan kapan kita mulai merubah logo dan kenapa logo perlu dirubah. Nah, sekarang kita masuk kepada kejadian viral yang saat ini sedang terjadi. Perubahan logo halal, dari logo halal versi MUI dan logo halal yang terbaru versi Kemenak, gitu ya. Saya ada ilustrasinya, oke. Kita bisa lihat logo halal versi MUI bulat, hijau dengan tulisan Arab, kemudian logo yang baru istilahnya adalah lebih mengakomodir cultural aspect dari Indonesia. Tidak ada yang salah dengan perubahan logo yang dilakukan, kalau menurut saya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicermati. Perubahan logo ini, kalau kita mengacu kepada kenapa logo berubah, karena ada kejadian penting sebetulnya. Sebuah penanda, di mana pada awalnya sertifikasi halal ini secara administrasi dan pengurusan adalah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian akhirnya sertifikasi halal ini berubah sekarang secara administratif dan kepengurusan adalah di Kementerian Agama. Nah, untuk menandakan hal tersebut, dilakukanlah perubahan logo dari logo halal yang awal sampai logo halal yang terbaru sekarang ini. Nah, tidak ada yang salah dan itu memang harus dilakukan sebagai sebuah penanda. Yang mungkin kurang tepat adalah ketika saya cari informasi siapa sih yang merancang logonya, bagaimana proses perancangan logo ini. Menurut saya, ini menurut informasi atau berita yang diterima adalah perancangan logo ini tidak melibatkan profesional, dalam hal ini desainer. Jadi ini dilakukan oleh tim internal, gitu, tim internal Kemenak yang mengurusi tentang sertifikasi halal dengan bantuan konsultan. Nah, sehingga saya melihat tidak ada transparansi proses di sini ya. Apakah memang perancangan logo ini sudah melalui proses yang benar? Apakah dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dalam perancangan sebuah logo? Ini yang mungkin perlu disayangkan gitu. Kalau kebutuhan perubahan logo dengan kejadian penting perubahan administrasi pengurusan halal, ya. Tetapi bagaimana proses perancangan logo ini yang menjadi masalah. Transparansi tidak ada dan ada informasi bahwa memang tidak dilakukan oleh seorang profesional. Ya, kita tahu kalau sebuah kasus atau sebuah hal diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka pasti tidak akan menghasilkan hal yang baik gitu. Ini mungkin yang harus menjadi catatan bagi pihak pemerintah bahwa terutama menyangkut identitas negara gitu. Halal ini juga melaporkan satu identitas negara. Ada baiknya jika yang pertama proses tersebut bisa transparan sehingga proses ini bisa diyakini melalui proses yang benar. Kemudian yang kedua, melibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dalam ini kalau misalkan kita bicara perancangan logo, ya memang orang-orang yang basicnya kompetensinya adalah perancang logo. Sehingga hasil yang didapat itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, kita tidak bisa memastikan bahwa semua walaupun sudah melalui proses yang benar akan pro. Gitu ya. Pro dan kontra pasti akan muncul.
karena logo juga ada aspek selera begitu. Nah, tetapi jika memastikan ketika muncul pro dan kontra, kemudian bisa dipertanggungjawabkan prosesnya oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, saya pikir itu bisa diminimalisir. Hasil yang tidak diinginkan itu bisa diminimalisir. Itu tadi teman-teman sedikit kita sharing kenapa sih logo itu harus berubah. Kapan logo itu harus diubah? Apakah ada kebutuhan perubahan logo? Iya. Untuk bisa tetap engage dengan kondisi yang terjadi, yang dihadapi oleh perusahaan atau oleh brand, maka kita mungkin perlu melakukan penyesuaian atau istilah kami redesign logo. Sedikit juga opini saya tentang bagaimana perubahan antara logo halal MUI dan logo halal Kemenak. Kedepan kita akan banyak sharing lagi tentang hal-hal lain. Terus ikuti kami, follow, subscribe channel kami, Loginawi. Kita ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.